Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Anggap mengajarkan ajaran sesat oleh para wali songo. Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Gaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Filsafat dan tasawuf dalam dunia Islam sangatlah kontroversial. Sebagian pihak menyatakan, orang yang mengikuti ajaran ini adalah sesat, bid'ah, murtad, kafir, bahkan halal darahnya. Beberapa kalangan menyatakan, mempelajari tasawuf bisa membuat gila atau dituduh gila. Begitupun jika mempelajari filsafat, apalagi filsafat dan tasawuf disatukan. Salah satu produk atau gagasan dari penggabungan tasawuf dan filsafat ini adalah Manunggaling Kawula Gusti. Sebelumnya, kita simak dulu kisah seorang tabi'in, yaitu Hasan Basri. Jika masih asing dengan Hasan Basri, kalian bisa buka bagian belakang sampul kitab Al-Quran. Di sana ada susunan Asmaul Husna. Beliau adalah penyusun pertamanya. Nama-nama Allah ini, sebelumnya memang sudah ada dalam Al-Quran yang tercecer di berbagai surat. Beliau hanya mengumpulkan dan menyusunnya. Hasan Basri adalah orang Basro, semasa kecilnya dibesarkan oleh Umar bin Khattab. Ketika dewasa, dia menjadi seorang ahli fikih, menjadi mufti, dan banyak yang belajar pada beliau. Tapi lambat laun, kecenderungannya beralih dari ahli fikih menjadi ahli zahid, atau istilah sekarangnya adalah tasawuf. Ini dilatar belakangi, karena pada waktu itu terjadi kesenjangan di dunia Islam. Di satu sisi, masyarakat saling bertengkar, muncul Sunni, Syiah, Murji'ah, dan sebagainya, bahkan ke depannya, muncul Mu'tazilah. Tapi di sisi lain, pemerintah Islam hidup foya-foya, karena terlalu kaya. Hampir tidak ada dakwah pada waktu itu, karena di pertengahan dinasti Umayyah, dakwah dilarang. Bahkan, sultan-sultan dinasti Umayyah sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, melarang orang-orang masuk Islam. Biarlah mereka tetap non-Islam, agar mereka membayar jizyah. Istilahnya, agamamu adalah rezeki bagiku. Sangat kacau. Hasan Basri mengingat kehidupannya di masa kecilnya, yaitu ketika dia hidup dengan Umar. Di mana, khalifah ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Uang kasnya Kekaisaran Persia adalah milik Khalifah Umar, dan juga sebagian provinsi Romawi. Tapi, Umar hidupnya zahid. Bajunya penuh dengan tambalan, bahkan untuk pergi ke satu tempat, dia harus menunggu bajunya kering.
Dan hal itu berbeda jauh di masa Hasan Basri dewasa. Peradaban Islam pada waktu itu memang sangat jauh di depan mengalahkan bangsa lain, tetapi tidak dibarengi dengan akhlak. Dari situ, Hasan Basri merenung sampai menangis, lambat laun, ilmu fikihnya tidak dia prioritaskan lagi. Dan akhirnya, setiap fatwa yang dikeluarkan dan apa yang dia ucapkan, mengarah pada hal yang spiritual. Setelah Hasan Basri wafat, gerakan tasawuf menjadi lebih radikal ke arah yang lebih spiritual. Pembawanya dimulai dari murid Hasan Basri, yaitu Robiah al-Adawiyah, seorang perempuan mantan budak, namun dengan jiwa spiritual yang sangat pekat. Dia bukan tokoh fikih, bukan juga ahli teologi, tetapi syair-syairnya benar-benar menggugah masyarakat, seperti syair yang menjadi inspirasi musisi Indonesia dalam lagunya, "Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya?" Bagi dia, jika orang beribadah karena takut terhadap neraka dan hanya ingin surga, itu adalah orang-orang yang salah dalam berakidah. Dia memperkenalkan gagasan, bahwa motif kita melakukan sesuatu, adalah hanya karena Tuhan, bukan karena surga dan neraka. Jika motifnya sudah hanya pada satu titik yaitu Tuhan, maka tidak ada lagi kesempatan, selain untuk berbuat kebaikan. Dia juga menyatakan, saya tidak lagi memiliki kebencian, karena hati saya sudah dipenuhi oleh cinta ilahi. Gagasan ini, memukul telak orang-orang legalis Islam, bahkan sampai sekarang mereka marah-marah terhadap syair Robiah ini. Kemudian selepas Robiah al-Adawiyah, aliran tasawuf ini pecah. Ada tasawuf bijak yang digagas oleh Al-Muhasibi, dan ada tasawuf gila atau mabuk, pelopornya adalah Abu Yazid al-Bustami atau dikenal Bayazid. Garis besarnya, Al-Muhasibi mengatakan, sejauh manapun tasawuf berkembang, tetapi jangan sampai lepas dari syariat. Bedanya dengan Bayazid adalah, terkadang, syariat itu terlampaui secara tidak sengaja oleh orang-orang tasawuf mabuk ini. Contohnya, ketika Bayazid ini selepas jadi imam sholat, ketika selesai, seperti biasa dia berzikir, tapi dengan lafadz subhani subhani subhani, yang artinya maha suci aku, yang secara harfiah, bisa diartikan saya ini Tuhan yang suci. Setelah diketahui oleh makmumnya yang juga muridnya, dia pun kaget, dan berpesan pada muridnya, jika saya berzikir itu lagi, penggal saja kepala saya. Jadi, Abu Yazid ini juga tidak sadar mengucapkan itu, tapi karena saking cinta, dan rasa cinta yang sudah sangat terlalu besar kepada Tuhan, sehingga dia tidak sadar dan sulit membedakan, mana kenyataan, mana mistik, mana virtual, dan mana imajinasi. Semua sudah lebur atau fana, di antara dirinya dengan Tuhan. Kondisi ini, dikenal juga dengan syatahat. Ia pernah berbicara pada kondisi mabuk di hadapan murid-muridnya, saya pernah pergi ke langit ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi sampai singgasana Allah. Kemudian saya buka tirainya, dan ternyata tidak terlihat Allah di atas singgasananya. Karena Allah tidak ketemu, saya kemudian duduk di singgasana itu dan berpikir, ternyata, saya adalah Allah. Sebagian orang menganggap, ini adalah penghinaan. Namun, kondisi seperti ini, dialami oleh sebagian besar orang yang terlampau mencintai Tuhan, seperti halnya yang terjadi pada Robiah al-Adawiyah. Orang yang kelewatan rasa cintanya terhadap Tuhan, akan berdoa, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam neraka. Besarkan tubuh hamba, sehingga hamba memenuhi seluruh neraka, agar tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam neraka. Memang, banyak yang akan mengatakan, kalau ini adalah kesombongan. Setelah Abu Yazid al-Bustami, muncul kembali tokoh Sufi Al-Junaidi al-Baghdadi, yang sudah tidak asing lagi khususnya di kalangan NU. Di mana, beliau adalah pemuka Mu'tazilah yang dianggap sesat oleh NU, tapi menjadikan Al-Junaidi sebagai imam. Al-Junaidi adalah tipe tasawuf bijak. Beliau adalah orang yang sangat kaya, tapi beliau zahid. Menurut Al-Junaidi, orang-orang seperti Bayazid bukan sesat atau kafir, tapi mereka gagal mengendalikan diri saat sedang dekat dengan Tuhan. Jadi ketika orang terlalu dekat dengan Tuhan, pancaran kekuatan Tuhan akan menghancurkan kesadarannya. Junaidi menyarankan, agar orang-orang seperti ini harus belajar, bagaimana cara kembali menjadi manusia, atau mengembalikan nilai-nilai ketuhanan ke dunia nyata. Selain itu, Ibnu Arabi yang level keilmuannya sangat tinggi mengaku, bahwa salah satu kitab tasawuf yang kalimat sufistiknya tidak dia mengerti, adalah kitab dari Al-Junaidi.
Bahkan Al-Junaidi sempat kecolongan ketika muridnya yang bernama Al-Hallaj menjadi orang tasawuf gila seperti Al-Bustami, bahkan lebih gila lagi. Dalam kisahnya, di mana saja dia berteriak "Ana Al-Haq" atau "Saya adalah kebenaran", atau maksudnya dia adalah Tuhan yang maha benar. Meskipun demikian, dia tidak bisa dikatakan melanggar syariat, karena ibadahnya dilakukan dengan sangat baik. Sampai akhirnya, dia dihukum mati dengan cara dimutilasi sedikit demi sedikit, tapi dia seperti menikmatinya. Kegilaan tasawuf ini, ditambah lagi dengan kemunculan Al-Farabi. Al-Farabi bukanlah orang tasawuf, melainkan seorang filosof, yang penasaran dengan gagasan orang-orang sufi. Pemahamannya, kemudian memunculkan gagasan yang bernama ihtisol. Untuk menjelaskan ihtisol, kita runut dari latar belakang filsafat Yunani. Aristoteles mengatakan, bahwa dunia ini disebabkan karena sang penyebab utama, suprakausa, atau kausa prima. Menurutnya, sang penyebab utama ini sudah selesai, sampai terjadi dunia ini saja. Lalu pertanyaan tentang bagaimana dengan kelanjutan alam semesta, menyebabkan kebingungan terhadap filosof setelahnya. Di antaranya adalah Plotinus, yang bertanya apakah alam semesta itu abadi? Jika dia abadi, maka alam itu adalah penyebab bersama Tuhan. Artinya, alam semesta bekerja sama dengan Tuhan sang penyebab pertama. Dan itu tidak mungkin. Jika alam semesta diciptakan oleh Tuhan, dari mana bahan dasarnya? Jika alam semesta butuh proses, bagaimana bisa Tuhan yang tunggal menjadi penyebab alam semesta yang banyak atau majemuk? Sampai mati, dia tidak menemukan jawabannya. Nah, di sini, Al-Farabi menjawab untuk menjelaskan pertanyaan itu dengan gagasan emanasi. Prinsip emanasi adalah, Tuhan membuat semesta menjadi banyak atau majemuk, dalam kondisi gradasi. Dalam pemikiran Al-Farabi, Tuhan itu adalah zat yang memikirkan dirinya sendiri. Ketika Tuhan sedang memikirkan dirinya sendiri, maka akan terciptalah akal utama. Kemudian, akal pertama ini terpecah menjadi esensial dan eksistensial. Kemudian terpecah lagi menjadi 4, 8, dan seterusnya, yang akhirnya, semesta ini tercipta dari Tuhan yang tunggal menjadi banyak. Walaupun Tuhannya Esa, tapi menjelma menjadi banyak. Jika gagasan Al-Farabi ini dikaji oleh orang Buddha dan Hindu, mereka akan mudah mencerna emanasi. Tapi orang Islam, Kristen, dan Yahudi, benar-benar tidak mengerti atas gagasan Al-Farabi ini. Gagasan Al-Farabi ini, selain memberikan jawaban di dunia filsafat, tapi juga di dunia tasawuf. Yang kemudian, orang-orang seperti Al-Hallaj dan Bayazid, menemukan sebuah pencerahan, bahwa alam semesta ini bahan dasarnya adalah Tuhan itu sendiri. Mereka berkata, saya adalah bagian Tuhan. Semakin saya berkesadaran akan Tuhan, semakin saya tercerahkan. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan identitasnya, dan menjadi lebur. Ini diperkuat dengan ayat, dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya, daripada urat lehernya. Akhirnya, tasawuf yang dulunya adalah mistik, menjadi sebuah gagasan falsafi berkat jasa Al-Farabi. Selepas Al-Farabi, muncullah Ibnu Sina. Ibnu Sina mengkritik gagasan-gagasan Al-Farabi. Menurut Ibnu Sina, manusia itu terbatas, tidak akan bisa menjelaskan bagaimana itu Tuhan. Penjelasan yang paling mudah untuk menggambarkan Tuhan, adalah dengan tidak menyebut Tuhan itu maha, seperti maha agung, maha mulia, maha besar dan seterusnya. Bahkan Ibnu Sina mengatakan, bahwa Tuhan itu tidak maha tahu. Tujuannya, adalah demi menyelamatkan zat Tuhan. Karena pernyataannya ini, Ibnu Sina banyak mendapat hujatan, bahkan Al-Ghazali menganggap sesat. Dari sini, memang banyak yang gagal paham. Namun kita bisa pahami dengan contoh, jika saya tahu ini adalah kambing, maka pengetahuan saya telah terjajah. Pengetahuan bersifat objektif, atau sesuai objek. Namun yang sebenar-benarnya pengetahuan, ini adalah sapi. Jadi, terserah saya menyebutnya apa, karena saya terbebas dari penjajahan. Maksud Ibnu Sina adalah, ketika Tuhan Maha mengetahui bahwa itu kambing, maka Tuhan tergantung dengan apa yang diketahuinya, atau telah terjajah. Makanya dia mengatakan Tuhan tidak Maha mengetahui, untuk menjelaskan, bahwa Tuhan itu tidak tergantung dengan apa yang diketahui. Maksud mengetahui oleh Ibnu Sina adalah, Tuhan itu mengetahui dirinya,
kemudian pengetahuan itu menjelma menjadi alam semesta. Jadi, alam semesta ini wujud dari pengetahuan Tuhan. Tuhan tidak mengetahui semua ini, karena ini semua berasal dari Tuhan. Tapi lambat laun, Ibnu Sina pun menyerah. Menemukan Tuhan dengan metode filsafat itu berat, melelahkan, dan tidak efektif. Kemudian dia menulis sebuah buku yang belum selesai ditulis sampai akhir hayatnya, yaitu Hikmah Masyrikiyah, yang dengan ini telah menjadikan dirinya sebagai seorang teosofi. Yaitu seseorang yang menggagas pengetahuan sufistik secara rasional. Namun, semua pengetahuan itu dibantai oleh Imam Al-Ghazali. Pada waktu umur 29 tahun, Imam Abdul Hamid Al-Ghazali menghajar semua pengetahuan-pengetahuan tentang filsafat. Dia menulis Tahafut Al-Falasifah 20 poin, 3 diantaranya menyebabkan kekafiran. Menurut Al-Ghazali dalam beberapa tema, dia mengkafirkan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Namun diam-diam, Al-Ghazali mendukung gagasan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Pada akhir hayatnya, Al-Ghazali membuat buku yang mendukung teosofi atau Wahdatul Wujud, dalam Mishkatul Anwar. Di sini, Al-Ghazali memisahkan mana karya yang untuk orang awam, dan mana karya untuk orang memang punya ilmu. Karena bisa saja, pendapat Al-Ghazali sendiri saling bertentangan satu sama lain. Al-Ghazali membuat dua buku yang kedua-duanya bertentangan, yaitu Ihya Ulumuddin untuk kalangan awam yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat tebal. Dan untuk kalangan terbatas, adalah Mishkat Al-Anwar. Di dalamnya ada tafsir surat An-Nur, sangat tipis, tapi benar-benar bisa membuat mind blow bagi kalangan tasawuf falsafi. Dan pada akhirnya, dalam bukunya Munqidh Minad Dhalal, Al-Ghazali menyampaikan bahwa, orang-orang yang masih sangat lemah imannya atau awam, jangan pernah dikasih tahu tentang gagasan ini, seperti filsafat, tasawuf, dan ilmu kalam. Kemudian, Tahafut Al-Falasifah gagasan Al-Ghazali, dibantah oleh Ibnu Rushd dalam Tahafut At-Tahafut. Ibnu Rushd membela Ibnu Sina dan Al-Farabi, dan menurutnya, Al-Ghazali belum paham. Padahal, bukannya tidak paham, tapi Al-Ghazali memilah mana untuk umum, dan mana untuk kalangan terbatas. Pesantrennya yang santrinya kelewat senior, pasti dikasih bacaan Mishkat Al-Anwar, Futuhat Al-Makkiyah, dan sejenisnya. Namun untuk level awam, hanya dikasih Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, dan sejenisnya. Tokoh selanjutnya, adalah Ibnu Arabi, yang dikenal sebagai puncaknya ilmu Wahdatul Wujud. Pada umur 15 tahun, sudah bisa mengimbangi Ibnu Rushd dalam berfilsafat, dan menyatukan dengan tasawuf. Saat pergi ke Mekah, dia mendapat pencerahan, dan dia menulisnya dalam sebuah kitab yang sangat tebal, yaitu Futuhat Al-Makkiyah. Di kitab inilah, pengertian tentang Wahdatul Wujud, atau Syekh Siti Jenar mengartikannya dengan manunggaling kawula Gusti, tersampaikan sedetail-detailnya. Ibnu Arabi membantah semua tentang Wahdatul Wujud atau manunggaling kawula Gusti. Namun, dia membantah untuk menjelaskannya, atau menjelaskan dengan cara membantah. Dia membantah bahwa Tuhan dan manusia itu bisa menyatu, karena itu tidak mungkin. Yang terjadi adalah, Tuhan berpikir tentang dirinya sendiri, maka terjadilah alam semesta. Dalam pandangan Ibnu Arabi, ketika menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah, bukan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Melainkan, aku bersaksi, tidak ada segala sesuatu pun selain Allah. Jadi, kita semua termasuk alam ini tidak ada, semuanya palsu, hanya Tuhan yang maha wujud. Atau, segala sesuatu itu tidak memiliki wujud kecuali Tuhan, dan kita semua makhluk semesta, hanyalah fenomena dari wujud Tuhan. Dalam hal ini, bukan berarti Tuhan dan manusia menyatu, namun kitalah yang tidak pernah ada. Kita hanya meminjam eksistensi dan esensi Tuhan. Dan kedepannya, ada istilah tajalli, yaitu Tuhan merindukan dirinya bercermin. Analognya, Tuhan bercermin, dan bayangan yang ada dalam cermin itu, adalah kita semua. Bukan kita adalah Tuhan, tapi segala sesuatu selain Tuhan, itu tidak ada. Tidak ada apapun selain Tuhan. Jika kita sudah tercerahkan, maka kita akan menemukan realitas. Jadi, Tuhan bertajalli, dan kita mengabstrakkan diri, lalu kita bertemu. Nah, pertemuan itu, adalah pertemuan kenabian. Nabi Muhammad, adalah orang yang benar-benar bisa mencapai Tuhan. Tapi semua orang, apapun latar belakang, agama, dan rasnya, juga bisa bertemu, walaupun tidak benar-benar mencapainya. Dalam konteks ini, Ibnu Arabi menjadi sangat plural.
yang kemudian, ini semua masuk ke dalam keilmuan tarekat. Abdul Qadir Jailani pernah datang ke Nizamiyah, yang rektornya adalah adik Al-Ghazali yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Namun, karena Abdul Qadir Jailani bermazhab Hambali, dia ditolak. Nizamiyah hanya menerima mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kemudian, Abdul Qadir Jailani menjadi seorang sufi yang besar dan menjadi pendiri banyak tarekat, yang gagasan tasawuf filsafat meresap ke dalamnya. Kemudian, tarekat ini menyebar ke Indonesia, dan sampailah kepada Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengatakan, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Para wali sezamannya, bukan mengingkari pendapat Siti Jenar. Tapi mereka berpesan, gagasan ini jangan diajarkan kepada orang awam. Masalahnya, Siti Jenar adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, seperti halnya Al-Hallaj dan Bayazid. Wali-wali yang lain bisa memilah pengetahuan, kepada siapa itu semua harus diajarkan. Sementara, Syekh Siti Jenar bisa dibilang tidak sabaran. Dia menyampaikannya pada siapa saja. Konon pada akhirnya, menurut cerita rakyat, para wali memutuskan untuk memenggal Syekh Siti Jenar. Para wali tidak menyebut dia sesat, melainkan dia menyebarkan suatu paham, yang jika orang tidak siap menerimanya, akan tersesat. Bukan karena inti ajarannya yang kafir, tetapi ditakutkan menghasilkan orang-orang kafir, karena mengajarkan semua itu kepada orang yang belum mampu mencerna dari segi keilmuan dan keimanannya. Para wali songo di zaman itu pun, juga ikut dalam aliran Manunggaling Kawula Gusti. Namun, mereka tidak menyebarkannya. Lakukan